Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku Project. Di sini saya hanya ingin memverifikasi. Ada yang bertanya kepada saya, memang bapak sama mama kamu kemana bang? Ya saya perjelas di sini ya dari videonya biar jelas, tidak panjang lebar untuk mengerti. Kebetulan saya lahir dari bayi prematur. Ibu saya meninggal di saat saya umur 2 bulan. Masih tergolong ya masih membutuhkan ASI seorang ibu. Ya mungkin umur siapa yang tahu gitu kan. Saya mendengar dari cerita dari sosok dari ayah saya, almarhum ayah saya dulu pernah berbicara seperti ini kepada saya. Di saat saya lahir ada 2 pertimbangan, kata dokter. Antara saya lahir selamat dan ibu saya meninggal, antara ibu saya sehat dan saya yang meninggal. Dan kebetulan ayah saya memilih saya yang lahir dengan selamat dan ibu saya yang meninggal. Entah itu sudah waktunya, sudah takdirnya dari Allah, sudah harus seperti itu, entah seperti gimana, saya pun walau alam, saya nggak tahu. Cuman di sini yang saya sesalkan cuma satu, dari umur saya 2 bulan hingga sekarang menginjak 24 tahun belum pernah tahu wajahnya seperti apa, mukanya seperti gimana, suaranya seperti apa, saya belum pernah tahu. Jangankan wajah asli, fotonya pun saya belum pernah lihat seperti apa. Saya menanyakan kepada kerabat-kerabat saya bertanya ke saudara saya, tidak ada fotonya. Saya sampai bingung, sampai segini ini belum pernah lihat sosok ibu seperti apa. Kadang saya harus menguatkan diri saya sendiri, ya udahlah, mau gimana lagi, udah takdirnya seperti ini, udah jalannya seperti ini, harus dijalani. Kadang saya suka iri kalau lihat teman-teman suka ngobrol dengan ibunya, lihat canda tawa dengan ibunya, lantas saya sendiri hanya bisa lihat, hanya bisa mengelus dada. Ya sudah, mau seperti apa lagi, ya mungkin sudah jalan seperti ini. Dan umur saya menginjak umur 15 tahun, ayah saya menyusul ibu saya. Di saat saya butuh kasih sayang seorang ayah, di situ ayah saya pulang. Mungkin itu umur-umur yang lagi butuh-butuh kasih sayang orang tua. Di situ saya mungkin dikatakan anak yatim piatu. Tapi di situ saya tidak pandang semangat, tidak surut semangat. Ya mungkin dikatakan umur 15 tahun umur masuk ke umur pandang. Menginjak umur 16 tahun, mungkin dunia lingkungan saya yang tidak bagus, saya terjerumus masuk ke lingkungan seperti itu. Saya di situ masuk jadi narkoba, saya pecan obat, saya pecan minuman sampai umur 22 tahun, umur 23 tahun saya bergelut dengan narkoba. Kadang saya berpikir, di balik sebuah kejadian ada sisi baiknya bagi saya, ada sisi buruknya bagi saya. Kenapa ada sisi baiknya? Ada sisi baiknya di suatu ketika saya celaka, saya masih diberi umur sama Allah untuk memperbaiki diri saya, untuk memperbaiki kehidupan saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan apa sisi buruknya? Sisi buruknya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya bisa mengikuti pergaulan seperti itu? Saya sampai saat ini masih bertanya-tanya, kenapa saya harus seperti itu, tidak seperti anak-anak lain biasanya. Kalau dikatakan kata orang lain, saya broken home. Saya dari umur 15 sampai sekarang saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua seperti apa. Meski saya tinggal di seorang kakak, mungkin itu tidak akan sama dengan orang tua, percayalah.
Sejauh manapun orang tua marah, sejauh manapun ibu kalian marah, sejauh manapun bapak kalian marah, tetap kalian masih dianggap sebagai anak. Tetap kasih sayang sama tidak akan berubah. Dia sayang tidak akan meminta belas kasihan. Sudah mengurusi kalian sampai tidak minta harta kalian setelah kalian sukses, tidak. Orang tua kalian hanya ingin melihat kalian sukses, kalian cerah di masa depan. Orang tua kalian tidak minta sebagian harta kalian pas suatu saat kalian sukses, tidak. Orang tua kalian hanya butuh kasih sayang kalian terhadap mereka. Percayalah, sejauh manapun orang tua kalian kasar pada kalian, mendidik kalian sepertinya tidak baik, itulah pelajaran yang harus kalian ambil. Kenapa mengajarkan keras terhadap anaknya? Karena kehidupan ini memanglah keras. Jika kita lemah, kita ditindas. Jika kita terlalu keras, kita malah ditindas. Percayalah, sayangi kedua orang tua kalian selagi masih ada, selagi masih sehat. Karena jika sudah tidak ada, ya seperti saya, apalah daya. Di saat teman-teman seumuran saya ngobrol sama orang tuanya, enak bincang-bincang, tertawa-tawalah saya cuma bisa melihat. Ya saya mengatur diri sendiri, mau seperti apapun juga ya mungkin sudah takdirnya harus seperti itu. Saya harus terima, saya harus jalani seperti itu. Dan di 2021, tahun yang sekarang mungkin tahun yang terburuk bangsa. Dari mulai pekerjaan, dari mulai tubuh, dari mulai pikiran, sekarang lagi hancur-hancuran, sekarang lagi down-down. Apapun yang saya kejar sekarang, apapun yang saya impikan, perlahan-lahan mulai mencabut. Cuman sebagian yang masih dekat dengan saya. Dan kebetulan saya, alhamdulillah, masih banyak orang-orang baik di sekeliling saya yang masih mau dekat dengan saya meski dalam keadaan terpuruk. Mungkin di akhir tahun ini, akhir tahun yang sangat berat bagi saya. Sudah saya keluar dari kerja, saya harus resign dari kerja yang mungkin ada kecelakaan yang fatal bagi saya, yang mungkin untuk di-pen pun susah. Kecelakaan di saat saya sedang bekerja, kaki saya patah dan katanya harus di-pen. Nyatanya pas ditanyain ke dokter, 45% sembuh, 55% saya harus pakai kursi roda. Di situ saya duduk, tidak bisa berdiri, hanya bisa merenung, apakah akan seperti ini untuk selamanya? Apalah daya jika harus seperti ini selamanya, masih akan menyusahkan orang lain. Saya tidak melulu sama Tuhan, saya tidak minta apa-apa sama Tuhan, saya hanya minta satu, supaya bisa sembuh kembali, supaya bisa berlari seperti sedia kala. Nyatanya beban ini semakin berat jika harus ditambah dengan apa yang saya pikirkan saat ini. Saya di sini tidak butuh kasihan. Saya di sini hanya ingin sedikit bercerita tentang kesah keluh hidup saya yang mungkin kalau diceritain tidak akan habis. Satu batang, dua batang rokok istilahnya. Kenapa kalau pas dilihat kayak yang biasa-biasa saya sembunyikan? Tidak akan saya sebarluaskan. Sesakit apapun kehidupan saya pasti cari ini saya nikmati. Ini konsekuensi hidup, ada hikmahnya di balik sebuah kejadian. Percaya, untuk kalian-kalian yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan. Untuk kalian-kalian yang sedang down, semoga cepat naik kembali, cepat sehat kembali. Untuk kalian-kalian
yang sedang di atas jangan lupa untuk menengok ke bawah. Jangan lupa untuk menengok ke bawah. Intinya apapun yang kita punya, apapun yang kita pakai, itu cuma titipan. Harus bisa bawanya intinya. Percaya di setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan silih berganti, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Percaya itu pernah sama saya. Sekarang mungkin saya ada di posisi di bawah, mungkin dulu saya sedang ada di posisi di atas. Mungkin ya, saya harus merasakan di bawah lagi seperti apa, sulit apa, sakit apa. Banyak yang merendahkan saya dibodoh-bodohin sama orang yang bodoh. Kalau keluar kerja nyocok pakai duit, keluar seenak kita. Nah orang lain enak melihat kita, sedangkan saya sendiri yang ngejarinnya susah. Saya harus berpura-pura kuat, saya harus berpura-pura tegar. Lah orang lain yang melihat saya bilangnya bodoh. Lah kalian enak hanya bisa melihat dari sisi luar saya seperti apa. Nah, kalau lihat dalamnya kalian akan sanggup untuk melihat. Cobalah kalau melihat orang jangan dari luarnya, dari dalamnya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang sudah men-subscribe channel saya beri terima kasih telah men-subscribe channel saya. Yang sudah menonton video saya banyak-banyak berterima kasih yang sudah mau. Intinya semoga diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya mungkin saya gak akan banyak lama-lama, mungkin saya sebentar lagi menjemput istri saya pulang kerja. Dari saya terima kasih untuk segala-galanya, terima kasih subscribernya, terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe.